Yang Rasulullah nak janji dalam surga. Yang Rasulullah nak ampun dosa-dosa yang terdahulu dan dosa yang selagi akan datang. Tapi sampai mentang Rasulullah bersyukur nikmat Allah yang kami beri kepada umatnya. Maka oleh karenanya kita yang umat baginda Rasulullah, hamba Allah, senantiasa leknya bersabit-sabit dan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibayang salam salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada Allah sahabat beliau sekalian, para tabi'in dan tabi'in, alim ulama mutaqaddimin dan alim ulama mutaakhirin. Ulama merupakan payung bagi tanya umat. Ulama merupakan lampu penerang bagi tanya umat, di mana masyarakat Islam yang berakhir zamannya yang hanya mengerti menyangkut dengan aktivitas ahli sunnah wal jamaah, hanya mampu menyangkut dengan ibadah, muamalat, munakahat, inayat dan sebagainya, mandu-mandu nak melewati lisan para alim ulama, lewati lisan ulama dan tuli Allah, lewati lisan para alim ulama dan tuli hukum-hukum syariat Allah. Cukup rayu jasa ulama terhadap petani umat. Lebih-lebih umat yang lahir bagi dalamnya yang buta terhadap hukum Allah, maka malu-malunya berkat lewati lisan para alim ulama. Ulama lah yang berkiprah di tengah-tengah masyarakat, yang menyatakan kebenaran, yang melenyapkan kebatilan, sehingga masyarakat Islam berakhir zamannya penuh jauh daripada keraguan, jauh daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan takdim yang sangat mulia kepada khatib masjid, juga kepada guru-guru ulun tuan yang kehadir di tempat yang sangat mulia raya. Juga penghormatan yang sangat ulun tuan muliakan takdim kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi ayah saudara ulun tuan dan Bandung, segolong panjang lebar ulun tuan pegah abah, baju untuk perkenalkan diri di hadapan ulun silun yang malamnya. Ulun silun merupakan utusan yang pertama dari dayah Arungan Samalanga sehingga Katu ulun kenal. Dan yang kedua, tujuan ulun kenal, lunyak sambung silaturahmi. Lunyak silaturahmi, lunyak sambung silaturahmi. Yang pertama. Dan yang kedua, nak kamuba bingkisan yang berupa amplop yang diisi untuk dayah ini. Lun utusan daripada daerah Arungan Samalanga yang dayah dipimpin oleh Tunku Haji Sofian Mahdi yang disebut lebih lengkap dengan Abu Arungan dari daerahnya ini. Yang namun berasal lun tuan ni nyohan asing ngurun ni. Lun anu urun ni. Munyolong lun ceramah di luar, bad tempat depan lain kita yang melegok, ron tempat tinggal, lun jauh lun di batai lun tinggal. Sadamangan yang juga habal di gunung ron, anu gunung ron, lun di batai tinggal. Yang desa lun desa Gulai. Yang namun lun dari daerah Arungan, Katung lun Genong, kalau langkah Genong, yang pertama jasa sambung silaturahmi, yang kedua naga bomba bingkisan dan berupa amplop. Yang untuk daerah ni mengisi. Lun dari daerah Arungan yang awak pandai hendak ramai daerah Arungan ni. Lebih kurang sekitar 7 nak awak pandai di daerah Arungan. Yang ramai di daerah Mudi dan daerah Mudi. Hadirin kaum muslimin, ayah dan mak saudara lutuan dan Bandung. Maka kesempatan singkatnya untuk pegang sapoh tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdeman hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ah. Surga merindukan kepada empat golongan. Surga dirindukan kepada empat golongan. Surga dalam bahasa Arab itu jannah. Satu tempat di akhirat yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalam surga dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir, yang airnya yang putih bagaikan susu, manis bagaikan madu. Surga yang namun yang dirindukan kepada empat golongan. Maka segala bentuk empat golongan yang dirindukan oleh surga ini, empat golongan urun yang harum namun ke dalam neraka, ke dalam surga. Empat golongan urun yang harum namun ke dalam surga Allah. Dah teman urunnya yang harum namun dalam surga Allah.
Yang pertama, orang yang harum dalam surga, yaitu orang yang peminum khamar, memabuk-mabukkan. Peminum khamar harum dalam ke dalam surga. Yang kedua, yang harum dalam surga, yaitu orang durhaka kepada kedua orang ini. Durhaka kepada kedua orang ini merupakan dosa raya. Maka harum tamang ke dalam surga Allah. Tamang surga kita kan karena semata ibadah kita kan dengan karena semata sembahyang dan puasa kita yang tamang surga Allah. Persi tamang surga Allah. Tamang surga Allah kita yang melainkan dengan karena ridha Allah. Dengan kata tim sembahyang, kata tim puasa, kata tim zakat dan sebagainya, otomatis Allah ridha kepada kita yang dengan ridha yang itu kita yang tamang dalam surga Allah. Maka untuk taharap ridha dari Allah sesuai hadis Rasulullah, ridha walidain, ridha Allah, ridha dua-dua orang ini. Maka untuk taharap ridha dari Allah, terutama bertaharap ridha daripada kedua orang ini. Maka harum dalam surga urut yang durhaka kepada kedua orang ini. Yang kedua, yang harum dalam surga, yaitu orang yang berputus dalam silaturahmi. La yadkhulul jannah kata Ar-Rahim. Hantamang surga orang yang berputus dalam silaturahmi. Maka itu ambil bagi masalah. Kalau itu kata terputus dalam silaturahmi. Baju karu sabuh manuk karu gara-gara dia melarang ni karu sehingga dia orang sikap putus dalam silaturahmi yang dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga ini adalah tempat yang diinginkan. Sebalik daripada syurga iaitu neraka. Neraka tempat yang sangat mengerikan. Yang di dalam neraka cuma sagai batai dan manusia saja dalam neraka ini. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat duduk rame-rame. Waktu saat duduk Rasulullah dengan para sahabat digambarkan tentang neraka. Sahabat mandu merui mata, mandu lebih sahabat karena sangat ngeri neraka. Maka lantaran para sahabat bertanya, ya Rasulullah, iban azab yang paling ringan yang dalam neraka ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, azab yang paling ringan yang dalam neraka itu sok silap neraka. Tasuk silap neraka seluruh yang terasa badan kita dulu. Bulai yang badan kita dulu. Yang azab yang paling ringan yang ada dalam neraka. Maka sahabat waktu yang ditanya Allah, ya Rasulullah, oh nah ya Rasulullah, luk daripada neraka. Dijawab ya Rasulullah, luk neraka. Andai kata tacuk sini ada batai, dia tadi ada batai yang liu, melayang-layang ada batai yang 70 tun gede baru ribat anu. Oh nanti jauh, oh nanti luk daripada luk neraka. Cukup lu orang sidon neraka. Maka waktu saat dibayang digambarkan tentang neraka para sahabat, mandung para sahabat waktu saat yang gigit orang sidon yang Tuhan muliakan. Maka yang diinginkan, yang diidamkan naik surga. Maka malamnya yang ulun begah surga irindukan kepada kedua golongan. Golongan yang pertama yang senantiasa dirindukan oleh surga, taliul Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, lebih-lebih dalam bulan Ramadan yang silam. Perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran, iktikaf dalam masjid dan bersedekah. Yang perbuatan yang sering Rasulullah SAW kerjakan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan yang kesempatan yang mulia untuk tak khatamkan Al-Quran, untuk tak bacakan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Al-Quran merupakan adalah yang syafaat kepada kita. Al-Quran merupakan yang berpenuh kita dengan dalam buku Al-Quran. Maka fadilah dan keutamaan yang Al-Quran dan baca Al-Quran yang sangat luar biasa. Satu hadis Rasulullah dikul Rasulullah, man qara'a harfan fi kitabillah. Seorang yang membaca satu huruf fi kitabillah daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, itu satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dah baca 10 kebaikan dilipat gandakan. La aqulu bikul Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Hanya tugas alif lam mim satu huruf Rasulullah hanya tugas. Puji walakin bukan Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sama dengan alif lam mim 2 huruf.
Sabah mantang sudah baca 10 kali lipat digandakan pahala. Yang 4 bulan-bulan biasa, beda bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dilipat gandakan dan ratusan kali lipat dilipat gandakan bulan Ramadan. Maka kesempatan yang paling baik untuk kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Antara orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah. Wahafidh lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan. Karena lisan kita yang mendorongkan kita ke dalam surga, dan lisan kita pula yang mendorongkan kita ke dalam neraka. Karena baik dan buruknya seseorang itu sangat tergantung pada lisannya seseorang. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Begal kita jaga lisan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Puasa kita kan lebih semata tadi makan dan minumkan. Pusi semata puasa kita tadi daripada seluruh panca indera kita yang dapat kita pula ada pahala puasa kita. Yang dapat membatalkan pahala, yang dapat membatalkan puasa kita. Maka seluruh kita panca indera kita yang dari mata, hidung dan yang sebagainya, oleh kita yang berpuasa, bertadun dalam bulan Ramadan lebih-lebih. Maka tak jaga lisan, baik nak pegang yang menaga, baik roh tak kena, baik roh tak benak dan sebagainya, antara urun yang senantiasa dirindukan oleh surga. Yang kedua, urun yang dirindukan oleh surga, wa mut'aimil ji'an, urun yang senantiasa memberi makan kepada urun yang kelaparan, termasuk bertanya yang kita jamu, urun puasa baru mau tanya. Itu termasuk urun yang dirindukan oleh surga. Tapi makan kepada fakir miskin, tadi makan kepada anak yatim, merupakan urun yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, urun yang dirindukan oleh surga, yaitu urun yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang memandung yang puasa di bulan Ramadan yang mulia rayanya termasuk salah satu daripada urun-urun yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah gematan nasihat singkat yang dapat Tuhan sampaikan. Mari kita sama-sama untuk sembah tarawih dan zikir. Allah kepada adalah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.